dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya, meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya, meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi,
menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya, dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GBT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya,
bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Kita mengucap syukur bahwa di saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk datang di rumah-Nya yang kudus, untuk kita menaikkan setiap pujian penyembahan kita bagi Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan kita mempersiapkan hati kita bagi Dia. Kita teduhkan hati kita dan biarkan hanya kuasa Tuhan yang menyentuh setiap hidup kita. Haleluya. Mazmur 24 firman Tuhan berkata, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan yang kudus? Siapakah yang boleh datang di tempatnya yang kudus? Hanya mereka yang bersih tangannya dan murni hatinya. Dan biarkan itu yang ada di dalam setiap hati kita. Haleluya. Kudus, Engkau kudus Tuhan. Haleluya. Terima kasih, ya Yesus. Terima kasih. Kados, 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 Adonai Elohim Zebaoth, Adonai Elohim Zebaoth, Asher Yahweh Yahweh, Asher holy,
was and who is and who is to come, who was and who is and who is to come, who was and who is and who is to come, who was and who is and who is to come. Engkau kudus Tuhan. Haleluya. Amin. Kekudusan-Mu melingkupi akan tatamu. Kudus, kudus, kudus. Allahku, Tuhan semesta alam. Allahku, Tuhan semesta alam. Yang telah ada, yang akan datang, yang telah ada, yang akan datang, yang telah ada, yang akan datang, yang telah ada, yang akan datang. Diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya bahwa Tuhan mencurahkan anugerahnya dan kebaikannya bagi setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan yang adalah kudus dan Allah dalam hidup kami. Haleluya. Sebab dia begitu baik di dalam hidup kita. Yes. Haleluya. Ya biarkan kemegahan Tuhan yang memenuhi akan tempat kudusnya. Kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik.
Dia Allah yang begitu baik bagi hidup kita. Haleluya. 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 Dia lakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan dia rancangkan segala sesuatunya begitu baik untuk kita bisa menikmati setiap kebaikan Tuhan. Dan mari kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Karena dia Allah yang sungguh baik di dalam hidup kita. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Engkau baik dan Engkau sangat baik. Haleluya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Haleluya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Ku telah mengenal kasih setia-Mu. Aku telah mendengar kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku.
terima kasih untuk kasih setiamu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau kudus dan layak kami sembah. Haleluya, haleluya. Engkau yang berfirman dan menjadikan segala sesuatunya indah di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh, kami sungguh bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur. Haleluya, haleluya. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Dan Engkau yang berfirman, maka semuanya itu jadi di dalam kehidupan kami. Sehingga segala sesuatu Engkau jadikan dari yang tidak ada menjadi ada di dalam hidup kami. Dan biarkan mujizat-Mu itu sungguh-sungguh terjadi Tuhan. Dan biarkan kami menikmatinya di dalam hidup kami. Sebab tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau lakukan segala sesuatunya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ini yang kami yakini dan percaya dalam hidup kami. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Haleluya. Dan kami percaya saat kami berdoa, Kau lakukan segala sesuatunya di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang
kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Haleluya. Haleluya. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Mari kita bersatu hati sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur jika Tuhan sudah berikan untuk kesempatan pada setiap kami boleh memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan yang akan berbicara melalui setiap hati kami Tuhan, melalui firman yang akan disampaikan kepada kami. Biarlah ini Tuhan dapat menjadi benih-benih kebenaran yang tumbuh, yang kami hidupi setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan juga bersyukur. Amin. Saudara sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang Mazmur 73, yaitu adalah kebahagiaan orang fasik. Judul yang cukup menarik ya saudara ya. Sebab bagaimana mungkin orang fasik bisa berbahagia. Tetapi jangan salah, justru mereka inilah yang mendapatkan kebahagiaan semu yang bisa mereka nikmati di dunia, yang kita bisa mungkin juga iri melihat kondisi mereka. Nah, banyak sekali orang-orang yang munafik, orang-orang yang fasik mendapatkan kenikmatan-kenikmatan duniawi, mencicipi hal itu semua ketika mereka ada di dunia. Saya akan berikan sebuah ilustrasi. Pendeta ini berasal dari Amerika, namanya Kenneth Copeland. Ia membangun sebuah pelayanan, ia menampilkan sisi berkarisma dari dirinya, dan akhirnya menarik jutaan jemaat. Ia adalah seorang pendeta senior, sudah terlahir cukup lama, dan terkenal melalui pelayanan televangelis. Nah, televangelis itu apa? Jadi televangelis itu cukup booming pada sekitar sebelum tahun 2000-an. Jadi pada waktu itu banyak sekali pendeta yang melakukan pelayanannya melalui televisi. Mereka menjangkau di sana dan akhirnya memenangkan banyak jemaat. Nah, kalau saudara mungkin sempat terlahir, sempat menyaksikan akan berbagai macam pelayanan di televisi, mereka biasanya akan ulurkan tangan saudara ke depan, nah, lalu mereka akan memberkati, mendoakan mereka. Nah, inilah salah satu pendeta yang melakukan hal tersebut. Nah, akhirnya mungkin namanya masyhur di mana-mana, Kenneth Copeland ini terkenal. Nah, otomatis ia mendapatkan banyak sekali pengikut yang akhirnya juga memberikan berkat atau persembahan kepada dia. Nah, dikatakan bahwa ditaksir kekayaan dari Kenneth Copeland ini berjumlah sekitar 300 sampai 750 juta US dollar. Itu kalau dirupiahkan itu mencapai sekitar hampir 10 triliun. Angka yang bukan main-main. Ini angka yang sangat-sangat besar. Dimiliki oleh seorang pendeta. Dia bahkan memiliki jet pribadi untuk bisa pelayanan kemana-mana. Nah, mungkin kita bisa berkata, ya enggak apa-apa lah kan untuk pelayanan. Tetapi gini, buktinya banyak sekali gereja yang masih membutuhkan dana. Lalu kalau misalkan terjadi hal yang demikian, diakuisisi oleh satu organisasi pelayanan atau satu pendeta saja,
bukankah cukup miris? Bukankah ini justru malah memewahkan salah satu hamba Tuhan saja? Sedangkan banyak sekali ladang-ladang pelayanan di luar sana yang masih membutuhkan donasi, dana untuk mencukupkan pelayanannya. Ini salah satu contoh. Kemudian contoh yang kedua, sebut saja namanya adalah Pendeta Yoni. Ia melayani orang-orang golongan transpuan yang ada di Surabaya. Jadi di tengah kelompok minoritas ini, kelompok yang dikucilkan, ya kan? Pasti mereka ini kan dijauhi oleh kalangan masyarakat pada umumnya. Nah, justru Pendeta Yoni ini ia mau memberikan dirinya untuk melayani kalangan yang demikian. By the way, Pendeta Yoni ini dulu juga adalah seorang pendosa yang hebat. Jadi dia adalah pengedar narkoba, pengedar ganja. Tetapi syukurlah Tuhan panggil dia, Tuhan selamatkan. Dan akhirnya Tuhan pakai Pendeta Yoni ini untuk dapat melayani sepenuh waktu. Nah akhirnya ia tergerak untuk terpanggil melayani kalangan transpuan ini. Nah akhirnya ia terjun ke sana dan sudah lama ia mengabdi kepada pelayanan tersebut. Ia melakukan pelayanan di tempat yang kecil, tidak tempat yang mewah, tempat yang sederhana. Mungkin itu juga kekurangan dana. Tetapi Pendeta Yoni masih mau untuk terjun di pelayanan tersebut. Suatu kali dilakukan wawancara, mengapa kok Anda masih mau melayani di ranah demikian? Nah kemudian pendeta tersebut menjawab demikian. Kamu pernah dengar sebuah pepatah lama, Tuhan berada di gubuk mereka-mereka yang ditepikan oleh dunia. Nah kawan-kawan transpuan itu pun juga begitu. Banyak teman pendeta yang udah males, ogah berdialog dengan mereka. Sebab kepalanya sudah diisi dengan stigma tertentu. Mungkin jijik, mungkin dan lain-lain lah. Intinya mereka ini adalah kelompok yang harus dipinggirkan. Saya mengambil pilihan lain. Ini juga umat Kristus mereka-mereka ini. Dan saya diberikan kepercayaan oleh Tuhan membantu mereka. Posisi kami setara, sama-sama anak Tuhan. Oh, pernyataan yang luar biasa yang dinyatakan oleh Pendeta Yoni ini. Di tengah mungkin orang-orang tidak mau terjun ke sana karena mungkin tidak mendapatkan benefit buat dirinya sendiri. Tetapi seorang Pendeta Yoni mau. Nah kita melihat dua ekstrim yang berbeda ya. Yang satu begitu elit, begitu glamor kehidupannya. Tetapi yang lain sudah melakukan pelayanan dengan benar, tetapi mungkin masih dicibir orang, tetapi mungkin masih ya gitu-gitu aja. Tidak berkembang dari segi kuantitas maupun kualitas mungkin bertumbuh, tetapi dari segi kuantitas mungkin tidak bertumbuh. Karena ya demikian-demikian saja. Mungkin orang yang mau menyumbang ke pelayanan jenis demikian, itu pun juga sedikit. Nah, kita melihat dua sisi ini. Nah, hal inilah yang akan kita kupas. Mari kita buka Alkitab kita di Mazmur pasal yang ke-73. Pertama kita lihat dulu dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kemudian kita melihat dari ayat yang ke-17, kemudian ayat 21 sampai ayat yang ke-27, 28. Mazmur 73 ayat 1 sampai yang ke-5. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir.
Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ayat yang ke-17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Ayat yang ke-21 sampai 28. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihat-nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat pelindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara, mari kita lihat bahwa Mazmur Asaf ini dituliskan berdasarkan pengalaman yang diobservasinya. Ia melihat kondisi dunia tentang kegelisahan, kebahagiaan orang-orang fasik. Ia menilai tentang sebuah ketidakadilan yang dialami dalam kehidupannya. Pemazmur bertanya, mengapa kok kehidupan orang fasik justru malah terlihat mujur? Mengapa kok terjadi hal yang demikian? Nah, tadi kita bisa lihat ayat yang ketiga, mereka terlihat mujur. Kemudian ayat yang keempat, mereka tidak mengalami kesakitan dan tubuh mereka sehat serta gemuk. Kemudian ayat yang kelima, mereka tidak mengalami kesusahan seperti yang lainnya. Nah, hal inilah yang menjadi sebuah pertanyaan, kegelisahan di hati seorang pemazmur. Ia bertanya, kenapa Tuhan? Kok mereka ini kok justru malah makmur, mereka hidup bahagia, sejahtera. Sedangkan kami ini yang sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Engkau, kami yang berusaha hidup taat, tidak seperti mereka. Bukankah Engkau harusnya mengganjar kehidupan para orang yang fasik ini dengan murkamu, dengan hukumanmu? Tetapi mengapa tidak? Bukankah ini tidak adil, Tuhan? Tentang orang fasik itu, sebenarnya orang fasik itu siapa? Orang fasik itu adalah orang-orang yang beragama, kelihatan beragama. Tetapi apa? Tetapi kehidupan mereka munafik. Mereka tidak melakukan hal-hal sesuai dengan ajaran agama mereka. Nah, orang-orang inilah yang disebut orang fasik. Dan akhirnya membuat pemazmur, penyair mazmur menjadi cemburu. Dan bahkan penulis menyatakan bahwa aku hampir terpeleset. Tadi di ayat yang kedua ya. Sedikit lagi maka aku hampir terpeleset. Artinya apa? Artinya adalah bahwa ia hampir benar-benar iri dengan kehidupan para orang fasik tersebut. Dan dia tidak memahami dari sisi kacamata Allah. Ia merasa bahwa aku pengen jadi seperti mereka. Karena apa? Karena rasanya kehidupan mereka menyenangkan. Mereka bisa bebas berbuat dosa sesuai dengan keinginan hatinya. Tapi Tuhan toh masih memberikan berkat-berkat tersebut. Mereka masih gemuk, mereka masih dicukupi kebutuhannya. Aku ingin rasanya seperti mereka. Nah, maka dikatakan aku hampir terpeleset. Bagi pemazmur, hal ini tidak sesuai dengan rasio dan logikanya. Sebab
Nah, orang-orang yang seperti ini bukankah harusnya diganjar, dimurkai oleh Allah? Mereka harusnya mendapatkan tulah, tapi mengapa saya yang mendapatkannya? Seakan-akan saya ini menggantikan apa yang harus ditanggung oleh para orang fasik ini. Saya sudah hidup benar tetapi malah mendapatkan murka Allah. Nah, seakan logikanya demikian, bahwa entah Tuhan melakukan pembiaran atas hal-hal tersebut, Tuhan tidak peduli atau mungkin Tuhan tidak ada, Tuhan tidak mengerti akan kondisi yang demikian, atau kemungkinan kedua adalah Tuhan ada tetapi mendukung perbuatan para orang fasik tersebut. Iya toh? Bukankah Tuhan seperti, ya sudah karena dia berbuat fasik, saya akan gemukkan badannya, saya akan buat dia sejahtera dan kaya. Nah, seakan-akan dari sisi kacamata kemanusiaan kita berkata demikian. Nah, hal inilah yang diungkapkan oleh pemazmur. Nah, saudara, sama seperti perjanjian lama, pola demikian pun juga berulang, bukan? Di kehidupan kita sekarang. Sekarang kita banyak sekali melihat orang-orang berusaha menampilkan hal-hal yang baik di sisi luar. Tetapi di dalamnya kita mengetahui kebusukan yang dimiliki oleh orang tersebut. Kita bisa melihat mungkin orang beragama, mungkin bikin status pamer di media sekarang, ya kan? Tentang bagaimana dia taat ke gereja, ibadah, berdoa, saat teduh. Tapi kita tahu, jauh di dalam isi hati orang tersebut tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan. Nah, inilah orang fasik, orang munafik. Seakan baik, tetapi dari dalam hatinya muncul kebusukan. Kita banyak temui, hal ini masih terjadi dan berulang di zaman sekarang. Dan mungkin pun juga akan masih terjadi di zaman-zaman kemudian. Karena Alkitab bersifat everlasting, bersifat kekal selamanya akan menjadi panduan kita. Kita menemui bahwa minoritas ditekan, yang setia ikut Tuhan justru mendapatkan ancaman. Kadang kita melihat ya, sesama orang Kristen, mereka yang begitu tulus hatinya, mereka tetap setia, mereka tetap mengikut Tuhan meskipun banyak ancaman, tetapi toh mereka tidak mendapatkan titik terang. Kehidupan mereka terus mendapatkan hambatan, mereka diserang karena mereka minoritas, tapi mereka masih bertahan. Nah, kadang kita melihat orang-orang yang sudah hidupnya enak, izin juga sudah dapat, ibadah juga dengan begitu gampangnya, tetapi tidak sungguh-sungguh. Ironi bukan? Nah, tapi inilah yang terjadi dan masih akan terus berlanjut di waktu-waktu yang kemudian. Kesengsaraan yang kita lihat seperti ini ditambah lagi dengan apa? Dengan ajaran Kristen. Kita ingat ya bahwa kalau ada yang menampar pipimu, berikanlah yang lain. Janganlah membalas. Engkau berkata bahwa kasihilah teman-temanmu. Tapi aku berkata bahwa kasihilah juga musuhmu. Berat bukan menjadi orang Kristen? Kita harus tidak membalas, kita harus bahkan mengasihi mereka. Bagaimana dengan kondisi seperti ini? Betapa rumitnya pengaturan-pengaturan yang demikian. Tetapi inilah yang kita alami sebagai seorang Kristen. Akhirnya kita bertanya, kita berteriak lantang di depan Tuhan. Mengapa Tuhan, mengapa Kau izinkan kondisi yang demikian masih bertahan? Apakah Engkau tidak melihat ketidakadilan terjadi di mana-mana? Apakah Engkau tidak melihat si orang taat ini terus menderita, tersiksa sepanjang hidupnya? Mengapa Engkau tidak peduli dan menolongnya?
Mengapa kau biarkan orang-orang yang begitu jahat, yang begitu tamak, fasik hidupannya, mereka hidup makmur, mereka bahagia, mereka bersenang-senang, berfoya-foya, dan mereka terus mendapatkan kebahagiaan. Apakah Tuhan tidak melihat hal ini? Nah, saudara, di dalam pertanyaan yang diungkapkan oleh pemazmur, terdapat sebuah jawaban yang mengikutinya. Tadi kalau kita lihat di ayat yang ke-17, sampai akhirnya aku masuk ke kediaman Allah. Ini merupakan sebuah statement di mana akhirnya pemazmur ini sadar di satu titik aku baru paham. Aku baru mengerti akan apa yang dimaksudkan oleh Allah. Kemudian juga di ayat yang ke-21 ada sebuah transisi di mana akhirnya pemazmur ini sungguh-sungguh mengerti akan maksud rencana Allah. Dia menggambarkan kehidupannya bahwa aku ini seperti hewan dungu sebelumnya. Aku tidak paham tentang segala rencana Allah. Aku hanya melihat ketidakadilan terjadi di mana-mana. Tetapi akhirnya aku paham. Akhirnya aku mengerti. Aku merasa bahwa sebelumnya aku ini seperti hewan yang dungu. Hewan yang plonga-plongo, tidak mengerti apa-apa. Tapi aku tetap percaya kepada Engkau. Akhirnya aku masuk ke kediaman kudus-Mu dan akhirnya aku mengerti rencana indah Allah. Meskipun tidak mengerti, tetapi penyair tetap percaya kepada Allah. Nah, ini kabar baiknya. Nah, mungkin kita pun juga demikian ya saudara ya. Mungkin kita bertanya-tanya tentang kehidupan di zaman sekarang ini. Kita penuh dengan idealis kita. Tuhan, bukankah harusnya kehidupan itu harus seperti ini? Bukankah adil kalau seperti ini? Bukankah kehidupan itu akan lebih enak, lebih indah kalau menjadi demikian? Seakan-akan kita yang mengontrol Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa pikiran Tuhan lebih besar, tidak terselami. Ia punya rencana-rencana yang lebih baik. Meskipun kita mungkin masih bertanya-tanya, kita belum paham. Saya sarankan untuk kita tidak menggurui Tuhan, tetapi percaya saja. Kita lihat nanti apa yang ingin Tuhan tunjukkan kepada setiap kita. Kita lihat saja bagaimana Tuhan bertindak, bagaimana Tuhan membalas itu semua. Akhirnya pemazmur dikatakan bahwa ia sudah memilih bagian yang terbaik. Karena apa? Karena di tengah segala keraguannya, di tengah segala pertanyaannya, ia tetap memiliki Allah. Ia tetap memilih memegang tangan Allah yang menuntunnya. Meskipun secara rasio, di dalam pikirannya tidak paham tentang apa yang terjadi, cuma ia masih memiliki iman di depan Allah. Ia masih yakin bahwa Allah masih bekerja. Nah, inilah bagian yang terbaik yang dipilih oleh pemazmur. Maka kita pun juga harusnya mencontoh hal yang demikian. Meskipun daging kita, hati kita habis lenyap, yang terpenting adalah memiliki Allah selama-lamanya. Ayat yang ke-26. Sebab siapa gerangan yang kita miliki di dunia ini, hanya Tuhanlah yang kita miliki di surga nanti. Hanya Dialah yang kita punyai harta berharga yang kita miliki nantinya. Hanya Dialah. Maka jangan sekali-kali kita melepaskan harta berharga ini. Harta warisan yang paling indah yang akan kita miliki ke depan. Mungkin banyak sekali godaan ya saudara ya, untuk kita melepas tangan Allah. Kita memilih hal-hal indah lainnya yang dunia tawarkan. Tapi ingatlah apa yang dikatakan oleh pemazmur ini. Meskipun dagingku, hatiku ini habis lenyap, semuanya diambil, tapi aku masih berbahagia.
Aku masih memiliki Engkau, ya Allahku, di surga nanti. Maka mari kita mengamini ayat yang ke-28. Tetapi aku suka dekat dengan Allah. Aku menaruh tempat pelindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Meskipun mungkin hal-hal demikian mendistorsi pikiran saya, logika saya, rasio saya, tapi aku suka dekat dengan Allah. Aku tetap ingin percaya kepadanya dan nanti aku akan paham tentang apa hal yang disingkapkan Allah kemudian. Kemudian di masa kini, kadang kita ini terlena. Di zaman sekarang kita ini mudah sekali terlena dengan kesenangan fana yang dinikmati oleh orang lain. Kita pun juga seperti ayat yang ke-22 tadi, mungkin kita juga dungu. Kita seperti hewan yang tidak mengerti apa-apa. Kita ini sok-sok paham. Kita menilai, memberikan kesimpulan tentang kehidupan di dunia ini. Bahwa apa? Bahwa ini loh, orang yang diberkati adalah orang yang kaya raya. Orang yang diperkenan Tuhan adalah orang yang memiliki pendidikan tinggi. Orang yang disenangi oleh Allah itu memiliki hal-hal pencapaian yang sudah ia miliki sekarang. Kita seakan-akan ini sok tahu. Kita menjadi seorang yang sok bijak menilai kehidupan ini. Seakan-akan mereka-mereka ini loh yang diperkenan oleh Allah. Padahal belum tentu orang-orang demikian diperkenan oleh Allah. Siapa tahu justru malah melalui hal-hal ini, kesenangan-kesenangan ini, mereka diizinkan Tuhan untuk binasa. Mereka berfoya-foya dengan kemakmuran mereka, tapi lewat itu juga mereka akhirnya binasa. Mereka menuju kepada maut. Tapi saudara, mari saya ajak untuk setiap kita, mari kita tekun menantikan keadilan Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan akan menjanjikan pemahaman itu kelak nantinya. Kita akhirnya akan mengerti tentang kondisi yang demikian. Akhirnya kita paham. Sekarang saya coba tanya kepada saudara gini. Kita berkata bahwa apa yang dialami oleh orang fasik itu baik atau mujur, ya kan? Cuma gini, standar baik itu menurut siapa? Apakah menurut Allah? Atau apakah itu menurut diri kita sendiri? Loh ini loh Tuhan memberikan hal yang baik bagi dia. Padahal dia kelakuannya begitu bejat. Nah, baik menurut siapa? Mungkin terlihat baik, ya kan? Tapi justru mungkin hal itu malah membawa dia kepada kematian. Kita tidak tahu kelak. Maka jangan buru-buru menilai tentang bagaimana Allah bekerja. Siapa tahu justru ketika kita mendapatkan hal-hal pahit, hal-hal yang tidak enak, justru itu malah menyehatkan kita, membuat kita selamat. Siapa tahu justru di tengah segala penderitaan kita, itu merupakan sebuah pengujian kepada setiap kita. Sehingga kita menjadi anak-anak yang tidak gampang. Kita tidak mudah tergoda. Ada sebuah ujian-ujian diberikan oleh Allah pada setiap kita. Siapa tahu Tuhan izinkan hal tersebut terjadi kepada setiap kita. Kita mungkin sudah taat, prokes, tapi mengapa saya masih kena positif? Justru mereka-mereka ini yang masih selamat, yang hidupnya sembarangan. Nah kita belum tahu, sabarlah dulu melihat bagaimana ke depannya. Yang penting bagian kita adalah tetap taat. Kita tetap yakin bahwa Tuhan masih setia memegang kehidupan para anak-anaknya. Dan ingatlah bahwa Tuhan itu adil. Ia adalah hakim yang maha adil. Maka tidak mungkin terjadi hal-hal yang kita rasa tidak adil.
Tuhan akan singkapkan kelak. Kita pun juga tidak tahu dengan pasti akhir dari kehidupan para orang fasik itu. Sekali lagi, siapa tahu justru malah kesenangan-kesenangan mereka yang membawa mereka kepada kebinasaan. Siapa tahu ini merupakan cara bagaimana mereka ini merengkuh dunia. Mereka menyembah berhala-berhala tersebut dan sampai mati. Akhirnya mereka tidak pernah mengenal Tuhan yang benar. Maka bersyukurlah kalau akhirnya lewat penderitaan-penderitaan kita semakin kuat iman kita di dalam Tuhan. Kita semakin bergantung pada Tuhan. Kita semakin naik ke level selanjutnya. Kita semakin mengenal Tuhan itu siapa dalam kehidupan setiap kita. Bersabarlah dulu. Kita seperti hewan dungu. Lihatlah nanti dan tetap dekatlah dengan Allah. Itulah bagian kita. Ialah harta kita selama-lamanya. Mari saat ini saya ajak untuk setiap kita ambil lensa yang baru. Saudara, kalau saudara mungkin pakai kacamata, nah itu akan terdapat berbagai macam lensa. Nah mungkin pandangan kita selama ini kabur karena lensa kita salah. Kita sudah jatuh ke dalam dosa, maka kita melihat kondisi dunia ini sesuai dengan lensa manusia. Lensa yang masih keliru. Sekarang mari ganti, kita lihat kondisi dunia ini, kita lihat dari lensa kacamata Allah. Karena dari situlah kita baru bisa menilai kesimpulan yang benar. Dari situlah akhirnya kita bisa paham tentang mana yang baik dan mana yang salah. Dari situlah akhirnya kita mengerti, oh ternyata segala sesuatu mendatangkan kebaikan ya, bagi kemuliaan nama Tuhan. Akhirnya kita bisa paham, pakailah lensa yang baru. Saya harap kiranya hal-hal nikmat yang dunia tawarkan tidak menggoda kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Jangan sampai kita pun juga terpeleset seperti yang dikatakan oleh pemazmur tadi. Hati-hati, kadang kita bisa saja terlena dengan kondisi nikmat yang dialami oleh orang lain. Seakan-akan orang itu tidak mengalami hukuman dari Tuhan, kemudian kita juga ikut-ikut. Hati-hatilah, jangan sampai terpeleset. Tetaplah setia, baik atau tidak baik apa yang Anda alami. Tetaplah pegang tangan Tuhan, tetaplah pegang kebenarannya. Meskipun langit juga masih suram, meskipun badai juga masih kita alami, tapi tetap peganglah tangan Tuhan. Kita akan menerobos itu semua dan kita akan melihat kekudusan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami saat ini berdoa bagi diri kami sendiri Tuhan saat ini. Ampuni kami jika selama ini kami melihat dari sisi pandang yang salah. Kami seakan-akan bertanya bahwa Tuhan mengapa ketidakadilan terjadi di dunia ini? Mengapa kau izinkan orang-orang fasik, orang-orang munafik, mereka yang berkata bahwa mereka mengenal Engkau, tetapi kehidupan mereka tidak mencerminkan seperti Engkau. Mengapa Tuhan mengizinkan mereka dan Tuhan menyejahterakan kehidupan mereka? Ampuni kami Tuhan bahwa cara pandang kami salah. Biarlah kami tetap setia ikut Engkau. Kami tidak bertanya-tanya lagi, tetapi kami mau memasrahkan iman kami bahwa apa yang Tuhan jadikan itu adalah yang terbaik bagi setiap kami. Ajari kami Tuhan, agar kami paham. Ajari hati kami ini yang sulit mengerti, menerima kondisi yang terjadi, agar kami paham akan rencana-Mu
yang begitu agung, yang mulia. Kami yakin bahwa Tuhan memegang kendali kehidupan ini. Tuhan setia, Tuhan peduli akan kehidupan para anak-anaknya. Dan Tuhan akan membalasnya di akhir kehidupan kami nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih berbicara terus dalam setiap hari kami Tuhan, agar kami dapat semakin berbijak hidup di tengah dunia yang tidak mudah ini, dan kami terus dibangun imannya kepada Engkau. Dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan juga bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saat ini saya undang dulu siap kita boleh bangkit berdiri. Mari bersama dengan segala gereja, abad dan juga tempat, mari kita mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita datang sekali lagi berdoa, datang kepada Tuhan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau Engkau sudah beri kesempatan bagi kami untuk beribadah. Terima kasih buat anugerah, kemurahan yang sudah Kau demonstrasikan dalam hidup kami. Pada kesempatan ini kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kekuatan dari Tuhan. Di tengah-tengah pelaksanaan PPKM darurat, kami boleh belajar untuk memberikan waktu lebih banyak dekat dengan Tuhan. Untuk lebih fokus kepada Engkau. Bahwa setiap kami jemaat Tuhan untuk mencari wajah-Mu. Untuk tetap menempatkan Engkau yang paling utama dari segala hal yang sedang kami gumuli. Kami serahkan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam tangan Tuhan, berkati rumah tangga keluarga, memberkati anak-anak, berkati suami istri, berkati orang tua, memberkati studi anak-anak, memberkati ekonomi, memberkati kesehatan. Tuhan jamah setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk yang sedang bergumul untuk kesehatan. Kami serahkan Ibu Latifah, Pak Leno ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak henti-henti berdoa untuk mereka. Terima kasih buat kemurahan dan kekuatan dari Tuhan. Berkati para lansia yang usia lanjut. Biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan bagi mereka. Sehingga mereka tidak meratap oleh karena keterbatasan fisik mereka. Mereka tetap lebih dekat dan terpelihara kehidupan mereka oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga yang sedang bergumul untuk kesehatan akibat COVID. Biarlah Tuhan satu persatu Tuhan jamah. Bersyukur kalau Engkau sudah memulihkan Bapak Frederick dan keluarga. Bersyukur kalau Engkau sudah memulihkan Bapak Nugroho bersama keluarga. Kami bersyukur buat pemulihan Bapak Indra bersama keluarga. Terima kasih. Kami percaya dan yakin Engkau tidak pernah berhenti bekerja. Engkau ambil bagian untuk memulihkan setiap kekasih yang sedang bergumul. Memberkati Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang sedang bergumul. Baik yang diisolasi mandiri maupun sedang di rumah sakit. Kami mohon anugerah-Mu untuk mereka. Tenaga-tenaga kesehatan Tuhan percayakan untuk merawat mereka. Tuhan pelihara dan jaga. Memberikan kesabaran, kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan. Sehingga dijauhkan mereka dari segala petaka. Tuhan pelihara mereka. Kami serahkan para
petugas-petugas, gugus tugas dari nasional sampai ke daerah, dalam tangan Tuhan kami serahkan. Biarlah hikmat dari Allah, diberikan kemampuan, kekuatan, dan kesabaran dalam mengelola negeri ini, dalam rangkaian acara-acara pelaksanaan pembatasan kegiatan-kegiatan masyarakat. Memberkati Bapak dan Wakil Presiden, biarlah Tuhan ambil bagian memberkati. Para pemimpin pusat sampai ke daerah, Tuhan ambil bagian memberkati TNI Polri, Tuhan berkati. Seluruh yang sudah hadir dalam ibadah, Tuhan lihat apapun kebutuhan anak-anak-Mu. Tuhan lihat apapun pergumulan mereka satu persatu, Tuhan lihat. Dan kami percaya Engkau Allah yang hadir, Allah yang Maha tahu, yang tahu persis apa yang sedang kami gumuli. Kami serahkan semua masalah kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati yang ulang tahun hari ini, sampai hari Sabtu mendatang, usia boleh bertambah. Tapi Tuhan buat hati mereka bijaksana dan diberkati masa depan mereka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari kita selesaikan ibadah kita dan kita mohon berkat Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Allah Anak, dan persekutuan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik. Seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya akan menyampaikan warta gereja untuk seminggu ke depan. Yang pertama, untuk persembahan, jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke Bank BCA atas nama GBTKAO Ngesrep, atau melalui scan QR Code yang sudah ditampilkan saat ibadah online. Selanjutnya, untuk ibadah menara doa, akan dilaksanakan pada hari Rabu 21 Juli 2021 pukul 7 malam secara live streaming melalui channel YouTube GBT Ngesrep dengan tema berdoa, dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Henoh Edi Haryanto. Untuk ibadah raya Minggu 25 Juli 2021 kembali dilaksanakan secara online. Untuk ibadah raya pagi pukul 7 pagi dan ibadah raya sore pukul 5 sore melalui channel YouTube GBT Ngesrep. Selanjutnya ada info open rekrutmen pelayan bagi jemaat yang rindu untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ada worshiper, pemusik, multimedia, soundman, dan usher. Dapat mendaftarkan diri pada link yang ditampilkan di layar dan bisa menghubungi ke Kak Citra pada nomor yang tertera.
Jemaat dapat mengikuti rangkaian sosial media gereja, ada Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube. Dan kami menyarankan untuk subscribe ke channel YouTube karena ada berbagai video renungan ibadah yang dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tidak lupa kami mengajak jemaat untuk terus mematuhi protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas, serta mari kita bersama-sama berdoa agar kiranya Tuhan menolong sehingga wabah COVID-19 ini boleh segera berakhir. Dan bila ada dari jemaat yang terinfeksi COVID-19, dimohon untuk tidak usah takut, segera periksakan diri ke dokter, dan mohon untuk diinformasikan ke gereja, setidaknya bisa dibantu dalam doa dan untuk mengantisipasi agar tidak menular ke jemaat yang lain. Sekian warta gereja yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan.